Alhamdulillah kita sudah kehadiran narasumber kita. Ada Bu AC, ada Pak Susilo, dan ada Bu Katarina. Di mana untuk agenda yang pertama itu selama kurang lebih 1 jam, 45 menit ya Bu AC. Itu kita nanti akan mempelajari mengenai aplikasi Merdeka Mengajar sebagai referensi mengajar Bapak Ibu. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita mulai dari awal ini ya pukul 13.15 sampai dengan pukul 15.15 nanti bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Walaupun jumlahnya ini belum kelihatan banyak ya, baru 20, mungkin sekitar 20 peserta ini, karena kita melihat waktu dan kita membiasakan biar nanti tertib waktu, tertib segalanya, maka langsung saja saya aturkan kepada Bu AC Prihatin untuk menyampaikan paparannya mengenai aplikasi Merdeka Mengajar sebagai referensi mengajar kita tentunya dengan pemanfaatan teknologi. Dipersilakan Bu AC, monggo sepenuhnya saya serahkan ke jenengan. Ya, terima kasih sekali Pak Ansori yang sudah membuka acara pada kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir tepat waktu jam 1:15. Mohon maaf ini maju 15 menit nggih, Bapak Ibu. Oke, terkait dengan pertemuan kita yang ketiga ini, nanti kita akan mengulas tentang aplikasi yang baru diluncurkan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan Merdeka Mengajar. Apakah Bapak Ibu sudah mendownload aplikasinya? Bagi yang sudah, terima kasih. Kemarin ada yang japri, Bu, saya sudah download. Bagi yang belum, silakan Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi Merdeka Mengajar menggunakan HP. Jika menggunakan laptop, maka tidak perlu mendownload, tinggal membuka melalui webnya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, aplikasi Merdeka Mengajar ini untuk apa ya? Kemudian loginnya harus menggunakan akun apa? Fitur-fiturnya ada apa saja? Nah, nanti kita akan mengulas bersama Bapak Ibu, karena ini juga terkait dengan penugasan yang nanti ada di Polpen 5 ini. Jadi nanti akan ada tugas terkait mendownload aplikasi Merdeka Mengajar, dan Bapak Ibu Guru juga harus mengajak rekan-rekan satu mapelnya untuk mendownload aplikasi Merdeka Mengajar. Saya yakin Bapak Ibu di sini bisa mengeksplor sendiri terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi kita di sini belajar bersama-sama nggih Bapak Ibu. Oke, mohon izin saya share screen. Ya, terkait dengan platform Merdeka Mengajar, pasti Bapak Ibu sudah mengklik ini, isinya ada apa saja di dalamnya, menunya banyak sekali. Nah, itu digunakan untuk guru nih Bapak Ibu, untuk guru, untuk membantu kita menjadi guru yang benar-benar merdeka mengajar. Ini sementara aplikasinya digunakan oleh guru, jadi belum digunakan untuk siswa, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya akan disesuaikan untuk peserta. Oke, apa sih platform Merdeka Mengajar? Nah, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Jadi platform ini memang benar-benar dirancang untuk guru, mari kita manfaatkan, jadi kita di sana bisa belajar, kita bisa mengajar, dan juga berkarya di platform Merdeka Mengajar.
Kemudian dapat digunakan, ini sudah saya sampaikan tadi, dapat digunakan di gawai Android. Tinggal diinstal saja, pilih aplikasi di Play Store, namanya Merdeka Mengajar, kemudian di-download. Atau Bapak Ibu bisa buka juga di webnya, di Google, diketikkan saja Merdeka Mengajar. Diketikkan saja, paling mudah Merdeka Mengajar. Atau kalau alamat lengkapnya ada di sini. https ini /guru.kemdikbud.go.id. Setelah kita mendownload, nah nanti di sana Bapak Ibu untuk bisa menikmati fitur-fiturnya harus mendaftar dulu. Nah, untuk pendaftarannya nanti akan disampaikan oleh Pak Susilo bagaimana cara mendaftarnya, apakah harus pakai akun belajar atau boleh pakai akun Gmail. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Susilo. Oke, setelah kita mendownload, di sini nanti kita akan menemukan beberapa fitur yang menarik di dalamnya. Ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, ada bukti karya saya. Bapak Ibu yang sekarang sempat sambil membuka HP aplikasinya, silakan sambil diklik untuk melihat aplikasi Merdeka Mengajar, di dalamnya fiturnya ada apa saja. Oke. Kemudian selain fitur-fitur tadi juga ada fitur asesmen murid. Jadi ini kita bisa memberikan penugasan kepada murid melalui fitur ini, asesmen murid ini. Kemudian ada fitur berikutnya yaitu pelatihan mandiri. Kita bisa mengikuti pelatihan, tapi pelatihannya benar-benar mandiri. Tinggal diklik urut, nanti kalau langkah ke-1 sudah selesai, nanti urut langkah kedua, ketiga, dan berikutnya. Kemudian selain itu ada juga fitur video inspirasi. Bapak Ibu tinggal klik saja, di dalamnya ada video-video yang sangat menginspirasi, bisa untuk kita gunakan referensi pengembangan diri kita agar menjadi guru yang lebih baik lagi tentunya. Kemudian ada fitur bukti karya saya. Jadi Bapak Ibu jika punya video sudah diunggah di YouTube dan di YouTube pakai akun Belajar ID, maka bisa diunggah di bukti karya saya. Untuk sementara baru video yang bisa diunggah, dan ini bisa kita simpan di menu bukti karya saya, video yang diunggah di YouTube akun Belajar. Oke. Bapak Ibu, saya mau, ini kalau saya slide-nya kebanyakan, ini ada 100 slide, tidak akan saya sampaikan semua. Saya mau share screen menggunakan HP terkait dengan aplikasi ini, tapi karena ini belum saya tutup, saya share screen menggunakan layar dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum menggunakan HP, saya mau mempraktekkan masuk ke platform Merdeka Mengajar, atau biasa disebut PMM, Bapak Ibu, Platform Merdeka Mengajar. Tinggal kita ketikkan saja, Merdeka Mengajar. Kita pilih yang paling atas, Merdeka Mengajar. Ya, dan ini sudah masuk ke webnya Merdeka Mengajar. Jadi kalau kita buka di Google tanpa menginstal apapun, Bapak Ibu, bisa kita langsung nikmati. Ini fitur yang tadi saya sampaikan, ada asesmen murid. Kita masih kita belajar bareng-bareng nih Bapak Ibu. Nah, kita explore bareng-bareng nanti di asesmen murid ada apa saja. Kemudian ada fitur perangkat ajar. Ada buku murid, buku guru, ada modul ajar. Kemudian ada fitur pelatihan mandiri. Ini Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan secara mandiri. Nanti ada modul-modulnya yang dibaca. Kemudian ada fitur bukti karya saya, di mana Bapak Ibu bisa mengunggah video yang sudah diunggah di YouTube dengan akun Belajar, nanti tinggal dimasukkan di bukti karya saya. Oke Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang saya mau menunjukkan tampilan yang menggunakan HP untuk platform Merdeka Mengajar. Oke, ya sudah terlihat nih Bapak Ibu. Ya,
Bapak Ibu yang sudah mendownload untuk logonya Merdeka Mengajar, ini ada di bagian bawah Bapak Ibu, sudah saya download. Ini ada logonya seperti ini. Nah, kalau kita klik, tampilannya seperti ini. Nah, mungkin ada yang lebih suka pakai HP, silahkan, atau mungkin lebih nyaman pakai web, monggo, sama saja. Di sini yang pertama ada fitur video inspirasi. Jadi yang pertama ada fitur video inspirasi, yang kedua ada pelatihan mandiri, yang ketiga ada bukti karya saya. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajarnya ada asesmen murid dan perangkat ajar. Saya buka sekilas gitu Bapak Ibu, nanti akan Bapak Ibu explore sendiri dan nanti juga Pak Susilo akan menambahkan. Ini yang video inspirasi. Jika kita klik, maka isinya banyak sekali video-video yang bisa menginspirasi kita. Jadi ada praktik baik guru-guru. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, bisa mulai dari atas. Misalnya terkait dengan aktivasi akun pembelajaran atau terkait dengan model kompetensi guru. Tinggal diklik saja. Nah, di sini sudah ada video-videonya. Jadi kumpulan video terkait dengan model kompetensi pembelajaran. Tinggal ditonton. Klik. Ada keterangannya juga di bawahnya. Ya, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa menikmatinya videonya. Karena ini videonya banyak sekali Bapak Ibu, jadi di saat senggang bisa sambil menikmati videonya, tidak harus satu kali selesai. Ini banyak sekali, silahkan. Ini ada seri guru penggerak, kemudian ini ada materinya nih guru penggerak. Bapak Ibu mungkin yang masuk guru penggerak ini ada di sini ya Bapak Ibu. Ekosistem dan budaya sekolah, filosofi pendidikan Ki Hajar, etika pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Jadi sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu nikmati saja. Selain di video inspirasi, ada juga pelatihan mandiri. Di menu pelatihan mandiri, jika diklik tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa topik pelatihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, ini juga materinya terkait dengan guru penggerak ini. Yang pertama ada Merdeka Mengajar, ada kurikulum, perencanaan pembelajaran SMP, asesmen SMP, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, ada disiplin positif. Nah, misal Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan mandiri ini yang pertama Merdeka Mengajar, tinggal diklik saja. Nah, jadi di sini sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Yang pertama kita baru memulai modul, di sini maka keterangannya masih yang dimulai. Nanti tinggal mempelajari saja modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Kemudian ada juga di bawahnya yaitu aksi nyata mempraktikkan pemahaman terhadap topik ini. Jadi ini sangat membantu kita sekali Bapak Ibu memahami terkait dengan segala hal yang sedang update saat ini kalau menurut saya ya Bapak Ibu tentang Merdeka Mengajar contohnya itu. Ya, di atas sudah ada timelinenya, ini ada mulai modul selesai, praktik aksi nyata, pelatihan selesai. Kalau sudah selesai, nanti bisa lanjut ke topiknya. Ya, ini untuk pelatihan mandiri. Lalu untuk bukti karya saya, tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mengunggah karya berupa video dari YouTube. Nah, ini tinggal diklik saja tambah karya. Kemudian Bapak Ibu memilih video, saat ini baru yang aktif adalah menu video. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun Anda? Nah, kalau sudah, tinggal diklik yang sudah. Nah, Anda perlu login ke YouTube, tinggal diklik saja masuk menggunakan YouTube. Nah,
Kemudian akunnya, akun belajar, karena loginnya menggunakan akun belajar, jadi akun belajar, tinggal diklik. Ya, saya membuat video di YouTube memang menggunakan akun Gmail, karena dulu belum ada akun belajar. Jadi di sini saya tidak bisa mengunggah karya saya, karena karyanya tidak saya simpan di akun belajar. Jadi di YouTube Gmail, kalau saya ganti ke YouTube-nya akun belajar, butuh proses nih Bapak Ibu, karena lumayan sudah mengunggah beberapa video, sudah ada jam tayangnya di Gmail, jadi saya melanjutkan di Gmail. Di akun belajar ini saya belum mengunggahnya, kecuali hanya untuk mengunggah video-video seperti ini yang untuk private, untuk pribadi saja. Ini video yang saya buat, video animasi, tapi tidak saya share karena saya private saja untuk sendiri. Nah, Bapak Ibu kalau sudah punya karya, kemudian tinggal diklik saja karyanya. Nanti Bapak Ibu isiannya di sini. Nah, ada judul, kategori, kemudian pilihan mata pelajaran, kemudian pilihan kelas, kemudian simpan video. Nah, karena ini video saya hanya untuk pribadi kemarin, potongan-potongan video animasi, jadi tidak saya tautkan Bapak Ibu. Yang video untuk mengajar yang lengkap ada di Gmail. Oke, lanjut Bapak Ibu. Setelah tadi di video inspirasi, kemudian ada pelatihan mandiri, ada bukti karya saya, selanjutnya ada asesmen murid. Di asesmen murid ini kita bisa memberikan tugas ke peserta didik kita dengan soal yang sudah disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Nah, ini juga saya masih mengeksplor Bapak Ibu untuk asesmen murid, karena di sini kita harus membuat kelas dulu. Nah, saya baru mencoba-coba memberikan tugas ke peserta didik, kemudian peserta didik meresponnya, hasilnya sudah terlihat di sini. Nah, tapi untuk hasil yang bentuknya sheet, saya belum menemukan skornya. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah mengeksplor lebih jauh, bisa sharing, atau Pak Susilo bisa menambahkannya. Ini untuk asesmen ya Bapak Ibu. Sekarang saya lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu perangkat ajar. Nah, ini di fitur terakhir, di perangkat ajar ini, saya akan mempraktekkan bagaimana mendownload bahan ajar yang ada di dalamnya. Caranya mudah sekali, kita klik menu perangkat ajar. Bapak Ibu bisa sambil mengklik di HP masing-masing. Nah, kemudian di atas ada pilihan mata pelajaran. Bapak Ibu pilih mata pelajarannya. Oke, ini Bapak Ibu SMA, semoga ada semua di sini karena kemarin ada yang mapel dari SMK belum muncul dan masih proses dari admin. Ya, saya mau mencoba memilih mapel bahasa Inggris. Tinggal diklik, lalu diklik terapkan. Nah, karena saya mengajarnya di SMP, saya pilih fase, jadi ini untuk sekolah penggerak sudah tidak asing ini dengan kata fase. Saya pilih fasenya karena SMP fasenya D, kelas 7 sampai 9. Nah, kalau SMA itu masuknya berarti fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 sampai 12. Nah, karena saya SMP, saya pilih fase D. Setelah diklik, lalu tinggal diklik terapkan. Nah, kalau sudah, di sini ada menu urutkan, tinggal kita klik. Nah, saya mau yang urutkan. Nah, tinggal diklik. Kalau mau difilter juga bisa, Bapak Ibu. Filternya tinggal kita klik saja. Nah, kemudian kita pilih preferensi topik. Nah, tinggal diklik. Saya mau pilih semua. Diklik yang semua, maka kalau yang semua diklik, semua jadi centang. Kemudian klik menu pilih yang warna oranye. Kemudian untuk topiknya sudah semua, pilihan kelasnya saya pilih yang kelas 7, 8, dan 9. Lalu saya klik pilih.
Nah, sudah muncul di sini ada 13 topik terpilih dan 3 kelas terpilih. Untuk mencarinya tinggal diklik terapkan. Ya, dan sudah ketemu Bapak Ibu. Saya mencari perangkat mengajar di SMP kelas 7 sampai 9 sudah ada ini. Yang pertama ada buku guru, ada modul ajar, ada buku guru, ada modul ajar lagi. Nah, ini ada banyak sekali Bapak Ibu yang bisa di-download secara gratis. Oke, sorry. Ya, saya ulang, sorry, kepencet. Dan saya mau mencoba mendownload satu bahan ajar Bapak Ibu. Ini kebetulan kemarin diberi kesempatan untuk menulis 2 bahan ajar di aplikasi Merdeka Mengajar. Saya kemarin menulis materinya yaitu descriptive text. Descriptive text-nya about things. Ini yang guru bahasa Inggris, mohon maaf nanti kalau isi bahan ajarnya masih sederhana. Ya, ini yang descriptive text about things. Kita klik saja Bapak Ibu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Jadi sudah ada materinya dalam bentuk PDF. Kalau kita mau mendownload, tinggal kita pilih menu download yang ada di sebelah kanan yang ada tanda panah ini Bapak Ibu. Yang tanda download. Nah, ini tinggal kita klik download saja. Nah, jika sudah diklik, maka akan terdownload. Nah, selanjutnya kita tinggal buka saja di HP kita kalau sudah terdownload. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin mendownloadnya, mau melihat dulu, boleh Bapak Ibu tinggal diklik saja tulisan perangkat atau bahan ajarnya dan tampilannya seperti ini. Ya, yang di-download pun seperti ini dan ini tanpa di-download hanya melihat saja seperti ini. Ya, jadi ini adalah salah satu bahan ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sedikit cerita nih Bapak Ibu, ini masih sangat sederhana sekali dan kita membuat bahan ajar yang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke. Yang hanya beberapa lembar ini, alhamdulillah melalui proses yang panjang sekali. Jadi setelah selesai membuat modul ini 12 halaman, jadi bahan ajarnya dikurasi oleh tim dari Puskurpuk, kemudian dicek lagi dari tim Pusmenjar, jadi ada revisi, kita revisi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sudah kita revisi, ada kekurangan, direvisi lagi. Jadi yang ingin diharapkan mereka adalah bahan ajarnya yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk proses atau langkah-langkah pembelajarannya juga yang diharapkan oleh mereka itu yang terupdate. Ya. Jadi saya cerita sedikit Bapak Ibu, kemarin saya melampirkan materi di bahan ajar itu tidak diperbolehkan. Jadi guru tidak boleh menyampaikan materi, tapi harus aktivitas siswa. Nah, ini yang saya selalu ingat, tidak boleh ada materi, tapi aktivitas siswa, materinya nanti siswa bisa menyimpulkan sendiri. Oke Bapak Ibu, di bahan ajar ini, jadi sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Di pertemuan pertama, ini contohnya untuk materi descriptive text, di pertemuan pertama itu sudah disediakan slides-nya. Boleh Bapak Ibu download slides-nya atau Bapak Ibu copy slides-nya terus dipindah ke PowerPoint juga bisa. Jadi slide-nya sudah lengkap, materi pertama, ini link-nya tinggal diklik saja. Kemudian sudah ada deskripsinya, ini slide-nya berisi apa, itu sudah ada. Kemudian untuk pertemuan kedua juga sudah disiapkan materinya, kita membuat materi, sudah menyiapkan slide-nya, sudah ada. Kemudian untuk kegiatan siswa, di sini saya gunakan Jamboard untuk berkolaborasi, kemudian untuk produksinya peserta didik menyusun teks deskriptif yang berkelompok, kemudian menyusunnya mandiri.
Di sini juga sudah ada petunjuknya, langkah-langkah untuk siswa, kegiatan siswa. Kemudian sudah ada soalnya juga, Bapak Ibu. Sudah ada contoh soal terkait dengan materi. Nah, jika Bapak Ibu mau menggunakan, tinggal di copy saja. Itu linknya diklik, nanti otomatis menuju ke copy. Kemudian sudah ada gamenya juga. Kemarin saya membuat board wall. Sudah ada penilaiannya juga, norma penilaian. Kemudian daftar pustaka, cara menautkan ke Google Classroom juga ada. Jadi semoga yang sederhana dari bahan ajar teman-teman kita bisa melengkapi nggih, Bapak Ibu mungkin bisa meng-ATM karena setiap Bapak Ibu guru pasti punya kreativitas sendiri-sendiri. Ini yang di sini hanya contoh, langkah-langkah pembelajarannya hanya contoh. Bapak Ibu bisa menggunakan langkah-langkah pembelajaran sendiri, kemudian memadukannya dengan kegiatan yang ada di sini, yang sudah di-share di sini. Oke, baik Bapak Ibu, demikian terkait dengan platform Merdeka Mengajarnya, yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Susilo. Sekian dari saya, jika masih banyak kekurangan mohon maaf, dan jika Bapak Ibu sudah mengeksplor lebih jauh, sudah punya praktik baik mengajar bersama peserta didik menggunakan platform Merdeka Mengajar, silakan untuk share. Seperti biasa, silakan untuk share di kolom komentar atau grup WhatsApp, silakan berbagi. Matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih yang telah menyampaikan paparannya mengenai akun Merdeka Mengajar. Barangkali nanti kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, saya silakan bertanya apa langsung ke Pak Susilo nih, Bu Asih? Langsung Pak Sus saja Pak, materinya sama ini lanjutannya. Oke, lanjutannya. Baik, karena materinya sama, nanti kalau ada Bapak Ibu yang masih belum paham atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, nanti silakan ditulis saja di kolom chat, ya, ditujukan kepada siapa begitu, nanti biar nanti akan dijawab oleh yang bersangkutan gitu. Oke, terima kasih Bu Asih. Berikan aplaus dulu untuk Bu Asih. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja ke Pak Susilo yang masih kelanjutan dari penerapan Merdeka Mengajar. Kepada Bapak Susilo Ibnu Santoso, kami silakan. Matur nuwun Pak Ansori, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada hari yang ketiga, mudah-mudahan masih selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tadi saya menyambung saja apa yang sudah disampaikan oleh Bu Asih ini terkait dengan platform Merdeka Mengajar, mungkin seperti itu, karena memang ya ini yang terbaru mungkin yang sedang boomingkan mungkin seperti itu, sehingga harapannya nanti semua Bapak Ibu guru atau mungkin semua sekolah begitu ya untuk bisa menggunakan Merdeka Mengajar. Bapak Ibu mungkin dari Bapak Ibu peserta sudah menginstal semua sih. Mungkin nanti bisa menuliskan di kolom chat apakah Bapak Ibu sudah menginstal atau mungkin juga masih ada yang belum. Saya atau kami tunggu, monggo. Sudah nggih? Sudah. Rata-rata sudah. Mohon maaf, ini terlempar. Oke, monggo kita lanjutkan lagi. Mungkin
dari Bapak Ibu ada yang sudah menginstal atau menggunakan. Nah, ini rata-rata sudah gitu ya. Rata-rata sudah, sehingga karena mungkin sudah, nah ini berarti mungkin nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Asih barangkali ya, itulah nanti yang akan kita gunakan dan kita kembangkan mungkin begitu. Hanya barangkali sebagai gambaran saja, sebagai gambaran saja tentang platform Merdeka Mengajar ini mungkin sedikit perlu saya gambarkan, kemudian nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan kembali. Mohon izin untuk share screen. Oke, baik. Apa itu platform Merdeka Mengajar? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Asih, di mana platform teknologi untuk mendukung guru agar mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi dan berkembang secara karir. Sudah terlihat ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kemudian siapa saja yang bisa mengakses? Nah, untuk saat ini mungkin memang ini sedang dalam proses perkembangan mungkin ya, atau ya sedang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Platform Merdeka Mengajar hanya bisa diakses atau dapat digunakan oleh semua guru, termasuk kepala sekolah ya, pada program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Namun tentunya seperti tadi sudah saya sampaikan, jangan khawatir, nanti kita atau ini akan terus dikembangkan dan mungkin mengalami peningkatan gitu. Adapun cara aksesnya ini saya kira ini untuk sementara masih terinstal di HP ya. Kalau untuk PC mungkin kita tinggal masuk webnya saja. Nah, saya kira sudah Bapak Ibu lakukan, karena kalau saya melihat dari chat yang ada ini ya sebagian besar gitu. Ini sudah menginstalnya karena memang ini sudah lama diinstruksikan begitu. Termasuk Bu Asih ini sudah sering menginstruksikan di media sosial dan lain-lain. Tentunya dengan Google Play Store, monggo nanti bisa diinstal. Kemudian harapannya pastikan ini menggunakan akun belajar begitu, sehingga nanti langsung akan tertaut mungkin seperti itu. Nah, monggo nanti bagi Bapak Ibu yang belum mungkin bisa menuju ke Play Store-nya, kemudian untuk bisa mengetikkan saja mungkin Merdeka Mengajar, kemudian silakan diinstal, ya, silakan diinstal di HP Bapak Ibu, kemudian nanti bisa masuk ya, bisa masuk melalui Google. Nah, jangan lupa ditautkan dengan akun Belajar ID begitu. Sehingga nanti seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Asih tadi, kita akan langsung menuju pada halaman platform mengajar kita, atau mungkin platform Merdeka Mengajar kita. Tinggal nanti di sana bisa dipakai begitu ya. Nah, seperti tadi misalnya sudah disampaikan oleh Bu Asih, ada perangkat ajar, di mana Bapak Ibu juga bisa mendownload perangkat-perangkat ajar yang ada. Hanya saya juga belum membuka semua, ya, sebelum membuka semua mata pelajaran, apakah sudah tersedia semua mata pelajaran termasuk semua KD-KD-nya, atau mungkin masih dalam tahap pengembangan juga, atau mungkin juga masih menunggu partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk menambah begitu, Jadi moga ini perangkat ajar, jadi tadi langkah-langkahnya sudah ditunjukkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mungkin bisa mencari mata pelajarannya apa, kemudian untuk kelas berapa begitu, sehingga nanti tinggal
telusuri saja kita lihat, dan ada berbagai macam tadi sudah disampaikan oleh Bu Asih tadi. Jadi monggo. Kemudian produk perangkat ajarnya ada kumpulan materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, atau mungkin juga jenjang di sana dari SD sampai SMA kalau tidak salah yang muncul gitu ya. Atau mungkin SMK sudah ada, saya belum begitu mencermati. Yang jelas saya baru, karena SMA saya baru melihat yang SMA begitu, sehingga yang lain belum. Bahkan ketika kemarin, tidak tahu kalau mungkin hari ini sudah ada penambahan kembali, ketika kemarin saya mencoba membuka mata pelajaran yang lain, meskipun belum semua, ya memang ada yang, atau mungkin belum lengkap boleh dikatakan seperti itu. Bahkan untuk mata pelajaran yang seperti yang saya ampu, mungkin juga beberapa waktu yang lalu ini belum tersedia untuk perangkatnya. Nah, ini mungkin harapannya nanti bisa menunggu partisipasi Bapak Ibu semua untuk bisa ya mengupload gitu ya, mengupload perangkat, atau mungkin juga seperti tadi Bu Asih tadi, misalnya ada materi ya, pembelajaran dan lain sebagainya ya. Memang mungkin tidak mudah begitu ya untuk bisa dimuat di sana, seperti tadi Bu Asih sampaikan. Jadi ada berbagai mungkin tahapan seleksi begitu, supaya hasil karya produk Bapak Ibu bisa dimuat di platform ini. Dan mungkin kita semua, atau mungkin Bapak Ibu jauh lebih paham dengan ini semua ini, karena memang menurut saya ini juga masih baru. Kami juga belum, atau di sekolah bahkan kami juga belum mendapatkan semacam pelatihan, atau mungkin atau pelatihan khusus katakan tentang materi ini. Jadi hanya membaca, mengikuti yang ada gitu. Kalau secara khusus memang belum ada. Nah, barangkali nanti dari Bapak Ibu yang apalagi sudah sekolah penggerak, atau mungkin ada guru penggerak ya, di Cabdin 8, nah mungkin monggo nanti bisa berbagi mungkin kepada kami ya. Ini khususnya saya dari Kabupaten Wonosobo, mungkin memang belum begitu, sedang mungkin disosialisasikan kepada kepala sekolah. Ini pun kalau tidak salah saya baru mendapat informasi dari kepala sekolah kemarin gitu. Sehingga memang di daerah Wonosobo ini khususnya SMA, mohon maaf, ini masih disosialisasikan kepada MKKS kalau tidak salah begitu. Ya, saya kira untuk cara install sudah tidak ada masalah nih. Tadi sudah saya sampaikan, jadi monggo, karena Bapak Ibu semua sudah menggunakan, jadi saya kira tidak ada masalah untuk instalasinya. Sehingga memang mudah, yang pasti gunakan saja akun belajarnya sehingga nanti sudah langsung bisa terkoneksi begitu. Nah, termasuk nanti tugas-tugas Bapak Ibu setelah sesi ini, atau mungkin setelah 3 sesi dari 3 hari dari kemarin, nah mungkin nanti juga bisa menyampaikan kepada teman-teman guru di kabupaten kota masing-masing, di mata pelajaran masing-masing, mungkin ya termasuk bagaimana cara instalasinya saja begitu. Mungkin ada yang perlu disampaikan mungkin Bu Asih, monggo, mungkin ini saja cukup untuk instalasi, karena memang Bapak Ibu semua sudah melakukan ini sebagian besar. Nah, mungkin baru kalau ada pertanyaan mungkin kami persilakan. Demikian Pak Ansori, sampaian singkat saya. Oke, begitu. Terima kasih Pak Susilo. Karena kelanjutan dari paparan dari Bu Asih tadi, sehingga Pak Susilo menyampaikan sudah merasa cukup begitu ya. Tapi kalau memang dari teman-teman, dari peserta itu ada yang mau menanyakan, mungkin juga berkaitan dengan Merdeka Mengajar ini, disilakan ya. Langsung bisa dinaikkan tangannya. Ada satu dari Pak Suhas Saryono. Oke. Bisa. Monggo, silakan. Langsung aja Pak Suhas, dinyalakan mic-nya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Saya barusan mencoba
masuk ke ini bahan ajar. Untuk BK tidak ada, jadi sudah saya tulis nama, kemudian sekolah saya, kemudian kelas. Untuk BK tidak ada, berarti nggak bisa submit, Pak ya. Itu bagaimana untuk nasib kami dari BK? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya coba menjawab, nanti Bu Asih mungkin bisa melengkapi. Jadi Pak, untuk masuk saja, untuk menginstal aja bisa Pak, monggo. Artinya di sini bagi Bapak Ibu mungkin yang mau bergabung di platform ini, saya kira bisa. Jadi memang saya juga coba cek dicek di nomor di perangkat ajar juga memang belum ada lah. Ini mungkin nanti memang sedang dalam proses itu ya. Memang ya ini termasuk, kalau tadi saya sampaikan kan hal yang baru begitu. Sehingga kalau hal yang baru itu ya mungkin memang masih butuh beberapa perbaikan, termasuk seperti rumah belajar pada awalnya ini juga tidak semua mata pelajaran ini bisa ada di dalamnya, sehingga mungkin nanti harus menunggu dulu, sehingga kalau sudah istilahnya dimunculkan, mungkin begitu kita baru bisa membagi terkait dengan mata pelajaran atau mungkin untuk mencari materi. Namun kalau Bapak misalnya ingin mengupload atau ingin berbagi, sakit Pak. Tidak hanya mungkin diunggah karya atau apa, itu sakit Pak, saya kira begitu. Berkatan Pak, mungkin Bu Asih kalau masih di tempat, monggo. Mungkin saya nambah sedikit Pak. Oke. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi informasi terakhir, kemarin sore saya sedang mengikuti BIMTEK bersama dengan pemateri, salah satunya dari Pusdatin. Memang masih dalam tahap masih terus bertumbuh dan berkembang. Aplikasi ini di awal itu juga masih sangat sederhana, kemudian ini saja sudah agak bertambah. Lumayan, nah, nanti ya. Jadi kalaupun mapel Bapak Ibu masih belum ada, ya memang itu masih berproses Bapak Ibu. Jadi yang penting kita gunakan dulu yang ada, kemudian nanti kita bisa berkontribusi untuk melengkapi platform ini. Harapannya seperti itu. Jadi ini tahapannya sosialisasi, dan ke depan nanti masing-masing kita bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan. Seperti itu Pak Sus mungkin. Nah ini malah Bu Katrin sudah mendapatkan pelatihan, kalau kami malah ini di sekolah belum. Jadi memang kemarin sore makanya saya izin itu karena sedang ada pelatihan dari Pusdatin. Sebenarnya mungkin malah Bu Katrin lebih tepat ini untuk bisa menyampaikan. Karena memang kemarin saya juga tanya dengan kepala sekolah, katanya memang untuk wilayah kami tidak ada pelatihan untuk itu, bahkan IHT saja tidak boleh, nggak tahu mungkin ada faktor yang lain. Jadi semuanya harus ya membaca, belajar sendiri, membaca dan belajar sendiri. Itu yang berat, untuk bisa memahami juga mungkin perlu tenaga atau energi yang lebih begitu. Oke, matur nuwun Bu Katrin atas jawabannya. Makasih Pak Suhas. Monggo ada lagi Bu. Ada lagi nih yang tanya nih Pak. Tapi sebelumnya saya tambahkan dulu ya kaitannya dengan itu. Memang kelihatannya memang ini akan selalu berkembang ya. Karena kalau kita lihat untuk di mapel saya di biologi itu yang ada baru kelas 10 itu pun juga belum lengkap. Untuk mapel-mapel yang lain seperti mapelnya Pak Susilo mungkin juga sama gitu, untuk yang di SMA. Sama. Ya. Kalau yang di SMP tadi kan sudah sampai kelas 9 gitu ya. Jadi itu Pak Suha. Jadi memang ini akan berkembang dan akan cepat berkembang kalau rekan-rekan semua peserta ini ikut berkontribusi di sana tentunya. Jadi nanti akan semakin ramai, semakin banyak koleksinya dan semakin banyak bahan materi dan sebagainya. Saya kira begitu. Oke, selanjutnya aja ini ada yang tanya lagi nih dari Bu Sri Penny. Monggo, Bu Sri Penny tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah diberi kesempatan.
Begini Pak, mau tanya untuk kebijakan dari pemerintah sendiri berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar ini, itu arah ke depannya itu hanya dijadikan sebagai salah satu sumber atau memang ini akan dijadikan sebagai sumber utama, Pak? Maksudnya dengan kita kan diberi akun belajar ID ya, kemudian sepertinya ini kok hampir semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan itu diberikan akun itu. Nah, arahannya ke depan itu apakah memang platform Merdeka Mengajar ini akan jadi satu-satunya atau hanya sekedar opsional seperti misalnya rumah belajar ataupun seperti Jateng Pintar dan sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Bani yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak Sus. Kalau nanti ada yang saya bisa minta bantuan Bu Katrin mungkin yang baru untuk menambahkan. Yang pasti kita di sini masih dalam tahap perkembangan. Ya, harapannya sih apa yang sudah ada ini bisa bertahan gitu. Ya, namun ya pada kenyataannya nanti di suatu masa, gitu. Kenyataannya di suatu masa. Mungkin ada perubahan-perubahan kita juga belum tahu. Namun ya untuk sekarang sepertinya ini masih akan bertahan begitu. Hanya monggo nanti apakah kebijakan ini juga nanti ada disusul dengan kebijakan yang baru, ini secara pribadi saya juga belum memahami begitu. Mungkin Bu Katrin ini yang kemarin mendapatkan informasi lebih jauh, monggo mungkin Bu bisa menyambahkan begitu Pak. Iya Pak, sudah betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Susilo. Jadi untuk saat ini memang kaitannya dengan kurikulum merdeka, kemudian visi pendidikan ke depan yang kita tentu saja tidak lepas dari teknologi, maka pemerintah itu meluncurkan salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar, yang harapannya ini nanti menjadi rujukan bagi kita semua, Bapak Ibu guru, dan juga nanti ke depan mungkin juga murid seperti itu, untuk bisa memanfaatkan. Tetapi memang tadi sudah disampaikan bahwa masih berproses, jadi kita ikuti saja dan kita seperti tadi semampu kita untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan platform ini, seperti itu Pak. Jadi kebijakannya masih kita ya salah satu saya kira, karena tentu saja karena belum lengkap nggak mungkin kan kita semuanya mengandalkan apa yang ada di platform tersebut, seperti itu. Demikian Pak tambahannya. Matur nuwun Bu Katrin. Mangatan Bu Bani untuk mungkin jawaban kami terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Iya Pak, matur nuwun Pak. Oke, terima kasih Bu Bani yang sudah menyampaikan pertanyaan, Bu Katrin yang sudah menjawab juga. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit kaitannya dengan perkembangan di kurikulum juga demikian itu, karena memang yang dinamakan prototip kurikulum ini kan kemarin kan disebut prototip kurikulum, tapi sekarang kan menjadi kurikulum merdeka. Merdeka gitu. Jadi kalau kita lihat memang arahnya perkembangannya secara pasti itu menujunya ke sana. Apalagi dengan bukti-bukti sekarang dari rekan-rekan yang mengikuti guru penggerak itu angkatan pertama itu nyatanya ya memang kepala sekolah juga dari sana gitu kan ya. Sebagian ini kan sudah ada diangkat beberapa itu yang dari angkatan guru penggerak yang pertama. Jadi kelihatannya ini memang pemerintah itu secara serius itu ingin menangani, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru itu untuk mengekspresikan kemampuannya di dalam mengajar, bagaimana yang diharapkan di dalam kurikulum merdeka, kira begitu. Jadi kalau kemarin kita masih diizinkan menggunakan silahkan bebas, ada 3 alternatif begitu ya. Yang pertama yang mau menggunakan kurikulum 2013 sepenuhnya disilahkan. Yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan juga disilahkan. Tapi kalau yang menggunakan kurikulum merdeka pun juga diperbolehkan, kan begitu kemarin.
Dan ada 3 itu Pak ya, ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan dan itu tidak dipaksakan. Tapi Ya, kalau betul, kita bebas. lihat memang serius arahnya ke arah yaitu tadi merdeka mengajar tadi akan diberikan kepada kepada semuanya ya di jenjang mulai dari PAUD sampai dengan ke SMA SMK itu. Karena memang dari PAUD pun sekarang juga begitu. Sudah banyak sekali yang perubahan-perubahannya diarahkan ke situ. Bahkan untuk informasi itu di SIM PKB bagi Bapak Ibu yang memiliki SIM PKB itu kemarin sudah dilontarkan oleh dari kementerian itu nanti akan dibatasi sampai tanggal 12 Maret ini. 12 Maret ya. 12 Maret ini. Ini informasi yang di SIM PKB sudah kalau buka SIM PKB akan tertulis begitu. Nah, berarti ini kita memandangnya ya saya karena secara insting saja begitu kelihatannya memang serius ini akan dikembangkan sekarang. Begitu Bu Beni. Masih ada lagi rekan-rekan para peserta yang barangkali masih ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan Merdeka Mengajar ini, Pak Yazid. Silakan Pak Yazid, dinyalakan mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menguatkan ya, kemarin kita memang kebetulan kurikulum di Purworejo itu kumpulkan semuanya. Itu karakternya kita itu walaupun itu tidak wajib itu kayaknya mau digiring ke sana semuanya kan gitu. Mau tidak mau Pak ya. Iya, kayaknya mau tidak mau. Seperti kurikulum 13 dulu kan mau tidak mau akhirnya mau. Iya, karena gini nanti kita itu nanti kalau satu kabupaten itu beda-beda, itu nanti ijazahnya atau nanti bagaimana kan jadi sulit itu nanti pengelolaan misalnya ijazah nanti kalau kita itu menggunakan kurikulum yang berbeda-beda kan gitu. Terus terang katakanlah di tingkat MKKS lah itu nanti kan ya sebenarnya bisa sih cuma kalau kita itu dalam satu wilayah misalnya Purworejo itu sama itu kan lebih mudah dalam pengelolaannya kan sehingga mungkin memang kesempatan ini kami juga kemarin mewakili MGMB Fisika juga komitmen untuk fisika lah terutama kami di Purworejo bagaimana mengoptimalkan ini karena nanti kalau tidak siap-siap dari sekarang terus itu memang benar-benar di dalam tanda petik wajib kan gitu kita giring ke sana itu kan ibaratnya kami fisika itu ya siap ya mungkin juga yang SMS mapel-mapel yang lain itu Pak sedikit menguatkan dan kita juga sedang mempelajari kurikulumnya terutama di strukturnya itu ada 70% capaian pembelajarannya capaian terus 30% itu proyeknya itu mohonlah nanti misalnya ini pulpen ini tidak putus itu ibaratnya tidak selesai ini kegiatan selesai terus bubar itu janganlah harapannya nanti tetap WA ya tetap ada mungkin komunikasi tetap ada sehingga ketika kita ada masalah di lapangan itu ada yang misalnya buka tarin bisa langsung eksekusi lebih ibaratnya ada tawasulnya kan gitu ada perantaranya kan gitu sehingga ketika kami di bawah itu ada masalah tentang bagaimana menerjemahkan itu kami bisa lebih mudah itu tambahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Yazid. Ya. Jadi apa yang kita diskusikan sepertinya ini sudah mengerucut bahwa ke depan arahnya mau ke sana, tapi ini masih bertahap ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk sekolah penggerak itu tahap 2 Bapak Ibu. Jadi yang tahap pertama mungkin sudah menjalankan, tetapi ya masih namanya kurikulum berproses, ada banyak
perubahan di sana sini, tetapi arahnya memang mau ke sana, sehingga platform ini disiapkan untuk mendampingi kita menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu, Bapak Ibu. Jadi betul sekali forum ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersiap-siap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yasir tadi. Ya, nanti kita tetap silaturahmi di grup WA. Nanti ada informasi-informasi baru, kita saling berbagi sehingga kita bisa update perkembangan. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Jadi harapannya silaturahmi tidak terputus gitu, Bung, karena biasanya seperti grup-grup di sebelah itu kalau sudah dapat sertifikat keluar. Terus keluar lah itu. Nah, kalau kita berkomitmen, mari kita belajar bersama, karena di antara kita ini sudah banyak yang jadi guru penggerak, itu juga bisa berbagi saya kira, Pak. Jadi kalau setuju, grupnya masih kita pelihara, karena itu untuk kita kesempatan untuk berbagi satu dengan yang lainnya seperti itu. Usul aja Bu kalau bisa ini ya. Silakan Pak. Kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Jazid, ya, harapan dari para peserta itu nanti mungkin dari dari pulpen 5 ini mungkin nanti bisa dibuatkan grup chat yang ada di Google Chat mungkin Bu. Biar nanti topiknya akan dibahas apa, yang akan nimbrung siapa saja nanti akan bisa di situ. Saya kira tidak terbatas hanya dalam kelas ini begitu. Karena kalau di grup chat kan bisa sharing itu untuk banyak orang. Itu hanya usulan saja. Biar nanti siapa Pak Bu Asih, apa Pak Susilo nanti yang mencoba memfasilitasi untuk di Google Chat sudah ada, mungkin di pulpen 5 ya Pak Susya untuk Jawa Tengah ya Pak ya. Sepertinya ada, hanya Jawa Tengah itu dibuatkan Pak. Ya. Okay. Tapi kadang-kadang grup WA itu menjadi salah satu pilihan yang saat ini masih familiar sekali sepertinya seperti itu. Ya, monggo. Kalau saya lihat itu kalau di grup chatnya Google Chat itu fasilitasnya malah jauh lebih luas. Sudah ada Pak sepertinya, tapi saya juga mengikuti itu juga yang posting nggak banyak, yang ikut berkontribusi. Biasanya yang di situ yang konsultasi dan lain-lainnya itu larinya ke sana. Jadi hanya saya sarankan saja pada rekan-rekan itu nanti kalau ada permasalahan itu bisa mencari di chat itu ya, barangkali kalau misalnya buka chat kemudian ada grup apa yang mungkin muncul begitu, nanti boleh bergabung situ kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Begitu Pak Sus ya? Kalau mungkin. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan Merdeka Mengajar, kami silakan ya. Sebelum berikutnya nanti saya serahkan kepada Bu Katarina. Silakan Bapak Ibu. Yang barangkali masih ada punya unek-unek atau mungkin permasalahan yang berkaitan dengan Merdeka Mengajar ini. Ya. Mungkin masih ada yang perlu kita diskusikan karena kita ini masih buta bersama gitu Pak. Saya malah mau tanya gini tuh Pak, kaitannya dengan kegiatan kita yang Merdeka Mengajar, termasuk yang diunggah tadi ya, seperti konten-konten yang dimasukkan oleh teman-teman itu nanti saya kira ada semacam sertifikatnya ya Pak Sus ya? Ada biasanya ya, ada. Jadi itu nanti akan diberikan kepada mereka yang berkontribusi di dalam kegiatan ini, termasuk karya saya tadi ya, karya saya dan sebagainya itu. Jadi ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang barangkali untuk menambah untuk kenaikan pangkat dan sebagainya akan sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya karya Bapak Ibu nanti diakui, setelah dicek ternyata bagus, ya pasti nanti akan diterbitkan dan diberikan semacam sertifikat pengakuan gitu. Kalau sementara Pak yang di platform Merdeka Mengajar ini sementara yang pelatihan mandiri belum ada sertifikat. Belum ada sertifikatnya. Terakhir kemarin sore itu dari narasumber Pusdatin memang menyampaikan belum ada.
Ya harapannya, saya juga menyampaikan berharap itu nanti ada sertifikat seperti kalau kita mengikuti pelatihan di Guru Belajar dan Berbagi, seri belajar dan berbagi yang Dirjen GTK itu Pak. Jadi GTK, ya, kalau itu kan langsung kita bisa download sertifikatnya. Tapi kalau yang di PMM ini sementara belum ada Pak. Oh gitu. Informasi terakhir kemarin sore sementara belum ada. Tapi harapannya ya saya menyampaikan harapan ini ke yang memang bertanggung jawab supaya nanti juga ada. Tapi memang harapannya pemerintah itu kita tidak sekedar selembar sertifikat, tapi memang betul-betul kita berkontribusi. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ya kalau kita sih maunya dua-duanya ya Pak, bisa pengennya kan begitu. Ya, berkarya sekaligus bagaimanapun juga kalau kita untuk penilaian angka kredit juga membutuhkan bukti fisik seperti itu. Sementara seperti itu Bapak Ibu informasinya, jadi terakhir itu di pelatihan mandiri belum ada sertifikat. Tapi kalau yang berkontribusi itu sudah ada Bu ya? Kalau berkontribusi itu memang masih seleksi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Asih tadi. Dan sementara memang betul-betul orang terpilih. Jadi Bu Asih termasuk terpilih untuk bisa berkontribusi di konten-konten di PMM ini Pak. Jadi ya memang itu seleksinya cukup ketat, karena memang kan dipakai untuk semua nanti juga tidak hanya guru tapi murid seperti itu, karena kita bisa download, kita bisa share tadi apa yang ada di PMM. Jadi tadi kalau sementara yang menggunakan baru guru. Lah materinya itu kan kita bisa download, kemudian nanti kita bisa share ke murid. Lah tentu saja kalau materi itu nanti akan dibagi ke murid, tetap harus ada banyak pertimbangan di sana seperti itu Pak. Makanya revisi berkali-kali seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tapi kita tidak boleh patah semangat. Siapa tahu karya kita nanti menjadi salah satu yang bisa dimasukkan di PMM seperti itu Pak Ansori, Pak Oke, terima kasih Bu Katrin ya sudah memberikan penjelasan yang kaitannya tadi dengan baru saja pertemuannya dengan Pusdatin. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan untuk sesi yang kedua ini kita akhiri, kemudian saya serahkan kepada Pak Karina selaku moderator yang berikutnya. Berarti untuk materi pertama dan kedua tadi sudah tersampaikan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditanggapi oleh para narasumber. Dan itu alhamdulillah semuanya sudah oke semua Bu. Monggo saya silakan Bu. Saya selaku moderator kegiatan 1 dan kedua, kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Katarina Herwan. Baik, terima kasih Pak Ansori. Bapak Ibu yang kami hormati dan sungguh kami banggakan, kita sudah akan sampai di penghujung kegiatan untuk tatap maya ya secara sinkron, tetapi kita tetap masih berkomunikasi untuk secara asinkron di LMS kita. Jadi materi yang terakhir ini nanti sesuai rundown yang sudah kita kirimkan kemarin, di hari yang ketiga itu evaluasi, refleksi, dan penutup. Bapak Ibu di 2 hari sebelumnya sudah banyak belajar, mulai dari platform Jateng Pintar, kemudian pembelajaran hybrid dengan Google Classroom, authentic assessment dengan Google Form, dan tentu saja Bapak Ibu sudah sangat mahir menggunakannya, kemudian olah data dengan Google Sheet. Selanjutnya yang kemarin itu rumah belajar dan Jamboard ya, kemudian Google Slide juga. Mudah-mudahan seluruh materi ini Bapak Ibu sudah kuasai, dan saya yakin banyak di antara Bapak Ibu sudah memanfaatkannya untuk pembelajaran. Selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang PMM,
Jadi platform Merdeka Mengajar yang tentu saja masih terus berproses untuk perbaikan. Kita sampai di akhir yaitu evaluasi dan refleksi serta penutup nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ansori. Untuk itu waktu sepenuhnya saya persilahkan Pak Ansori untuk memberikan paparannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Katarina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan evaluasi dan refleksi. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan guru peserta Kulpen 5 ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kemarin saya sempat melihat di kelas begitu. Ternyata masih ada beberapa dari rekan-rekan itu yang belum pas di dalam memasukkan tugas-tugasnya begitu. Tapi sebelumnya yang berkaitan dengan materi ya yang dari awal ya mulai dari kegiatan pembukaan sampai dengan hari ini ya yang terakhir itu mengenai PMM barangkali ada yang mau disampaikan dulu oleh Bapak Ibu kira-kira ada manfaatnya enggak untuk kita Bapak Ibu yang sudah kita ikuti ini. Monggo silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sih boleh dituliskan di chat dulu. Kalau memang bermanfaat berarti monggo silakan Bapak Ibu. Tadi masih ada pertanyaan ini dari Bu Winarni Pak. Untuk saat ini apa yang bisa kami lakukan atau ambil dalam pemanfaatan PMM? Oh ada pertanyaan yang dituliskan. Ada seperti itu Pak. Oh gitu, nah, kaitannya dengan PMM ini. Sebenarnya iya, sebenarnya dengan PMM tadi Bu Asih, Pak Sus juga, dan kita semua sudah banyak membahas, mungkin bisa saling kita lengkapi. Jadi tadi kalau kita buka kembali di situ kan ada video inspirasi. Kemudian ada pelatihan mandiri, ada bukti karya saya, ada asesmen murid, ada perangkat ajar. Kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Winarni, untuk saat ini apa yang bisa kami lakukan ya, terutama satu, kita eksplor dulu supaya kita familiar dengan platform ini. Yang kedua, yang ada di sini, yang sesuai dengan mata pelajaran kita, langsung kita bisa manfaatkan. Jadi kita bisa langsung manfaatkan untuk pembelajaran kita yang sudah ada tentu saja. Kemudian pelatihan mandiri juga sudah ada meski tadi belum ada sertifikat, tetapi paling tidak itu sudah akan memperkaya diri kita Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga apa yang ada di sini sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang panjang. Maka dari itu tentu saja apa yang ada di sini, saya yakin itu akan banyak manfaatnya. Misalnya kita lihat saja, di contoh pelatihan mandiri di sana ada topik tentang merdeka belajar. Silakan Bapak Ibu eksplor di situ. Ada modul 1, modul 2, modul 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita banyak membaca, kalau kita banyak mempelajari modul ini, tentu saja banyak pengetahuan yang kita dapat dan nanti kita bisa terapkan di dalam pembelajaran kita, di dalam kita melayani peserta didik kita. Saya kira itu di apa yang kita lakukan sementara itu dulu. Seandainya kita semua sudah mampu untuk bisa berkontribusi, misalnya karyanya, kemudian kita upload, kan itu ada seleksinya, pasti nanti ada konfirmasi dan sebagainya. Maka itu saya kira tataran yang tertingginya. Tapi kalau masih belum mampu ya kita manfaatkan yang ada di sini. Begitu saya kira Pak, ya kaitannya dengan pertanyaannya Bu Winarni seperti itu. Terima kasih Bu Katarina. Baik, saya kira ada enggak dari teman-teman yang mau menyampaikan terlebih dahulu yang kaitannya dengan evaluasi diskusi kita ya, evaluasi. Kalau evaluasi saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Di sini akan saya tunjukkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa sudah kelihatan nih Bapak Ibu. Ampun Pak. Sudah nih.
Di Boleh. kelas kita Bapak Ibu, di sini sebenarnya kita sudah diberikan materi yang cukup banyak ya. Di sini mengenai materi yang sinkronusnya ini, di sini ada banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Tarunya bahwa materi-materi ini nanti perlu kita baca. Ini kalau kita buka Bapak Ibu, ya, ini isinya kan cukup banyak. Ini yang kemarin ya, yang cara analisis yang sudah saya sampaikan karena ada permintaan saya juga kembali untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Yang kedua ini mengenai akun ini. Nah, ini materi-materi ini akan memperkaya Bapak Ibu manakala nanti Bapak Ibu menyempatkan bisa membacanya secara keseluruhan. Dan kita harapkan itu nanti kalau Bapak Ibu sudah membaca materi-materi ini, nanti menuliskan komentar pribadi Bapak Ibu, ya, di pribadi Bapak Ibu itu nanti bahwa saya sudah membaca dengan baik, sehingga nanti kita tahu bahwa materi ini betul-betul sudah dibaca oleh Bapak Ibu. Siapa saja nanti yang sudah membaca itu akan bisa kita identifikasi, oh si A, si B dan seterusnya. Jadi ini yang apa namanya, yang di materinya Bapak Ibu. Kita harapkan responnya nanti dengan memberikan komentar bahwa sudah dibaca gitu. Ya, karena memang kebetulan di sini hanya materi ya, bukan penugasan gitu. Kemudian untuk yang di sini ini materi khususnya cukup banyak Bapak Ibu. Materi-materi ini diberikan kepada Bapak Ibu di kelas ini. Diharapkan itu nanti Bapak Ibu juga sudah membacanya, kemudian kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait di situ, Bapak Ibu bisa langsung menjawabnya begitu. Sehingga sebagai refleksi kita bahwa materi itu sudah Bapak Ibu baca dan juga Bapak Ibu. Yang selanjutnya kaitannya dengan materi referensi belajar ini juga cukup banyak. Semua materi-materi ini Bapak Ibu bisa baca, yang nanti pasti Bapak Ibu karena ada tugas untuk mendesiminasikan kepada minimal 10 anggota MGMT-nya, ya berarti mau tidak mau Bapak Ibu perlu mengkaji ini. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan atau ada masalah yang mungkin dimunculkan oleh peserta dari Bapak Ibu, dan itu nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Kalau yang belum bisa menjawab, nanti kan bisa ditanyakan kepada rekan-rekan yang lain di grup, ya, di grup WA mungkin, atau di grup yang nanti kalau memang difasilitasi dari pulpen gitu ya, itu bisa digunakan gitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, semua ini untuk materi-materi ini diharapkan Bapak Ibu bisa memberikan respon bahwa di sini materinya sudah Bapak Ibu baca gitu. Kemudian yang asinkronusnya ini kemarin saya lihat itu ada dari beberapa rekan-rekan yang sudah mengumpulkan. Di sini sudah 17 yang mengumpulkan. Tetapi kalau kita lihat, ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini seharusnya di sini yang sudah diserahkan itu ada lampirannya semua. Ini alhamdulillah tadi sudah ada yang saya kembalikan. Mohon maaf tadi kalau yang saya kembalikan karena belum menyertakan gitu ya. Ini sesuai dengan perintahnya, ini sudah. Ini baru 17 yang sudah mengumpulkan. Dan ini nanti akan kita nilai sampai dengan sebelum tanggal 20 Bapak Ibu ya, sebelum tanggal 20 itu materinya ya Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan yang kedua yang namanya diseminasi itu juga harus dilengkapi begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang sudah mengaktifasi, yang sudah mengirimkan screenshotnya ya. Kalau yang 2 lampiran ini berarti ada yang dari Pak Jarwo ya, yang dari Pak Jarwo yang contohnya itu berarti dengan yang punyaan Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Bisa dilihat Ibu, Bapak Ibu, di sini baru 17 yang sudah mengumpulkan. Ya, seharusnya ada 72, tapi di sini baru 17. Ini kalau di sini jumlahnya 75 ya.
Ada 75 harusnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, yang berikutnya itu yang asinkronus yang kedua, karena Bapak Ibu harus melakukan kegiatan diseminasi Bapak Ibu, ya. Di sini untuk yang kedua, ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah laporan dari diseminasi Bapak Ibu. Jadi di sini nanti yang perlu Bapak Ibu lengkapi adalah slide ini. Slide ini itu dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu punya lembaran secara berbeda yang nanti harus dikumpulkan. Yaitu salah satunya itu adalah mengisikan ini Bapak Ibu. Bentar, ini masih proses ya. Ini yang dibagikan kepada Bapak Ibu. Di sini instruksinya Bapak Ibu baca, silakan. Ya. Nanti Bapak Ibu perlu melakukan print terhadap kegiatan Bapak Ibu. Di sini ada 2 slide Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu melakukan diseminasi. Ya. Nanti slide-nya di-print-kan di sini, kemudian diisikan. Ya. Nama peserta dan sebagainya, berarti nama Bapak Ibu maksudnya. Ya. Nama Bapak Ibu sebagai peserta yang sedang melakukan diseminasi di mana begitu, mapelnya apa, nanti dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Ya, jadi di copy paskan saja di sini print-nya, kemudian juga yang lainnya. Selanjutnya peserta diseminasi nanti itu harus juga seperti Bapak Ibu melakukan aktivasi yang namanya belajar Merdeka Mengajar, ya, yang Merdeka Mengajar ya. Di sini nanti di-print-kan ke slide berikutnya ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada 10 orang, kebetulan disediakan sampai 20 kalau tidak salah ya, sampai 20, berarti silakan nanti dimasukkan ke sini, ditulis oleh Bapak Ibu, karena ini laporan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau peserta Bapak Ibu ketika melakukan diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu setelah kegiatan hari ini, silakan direncanakan bersama MGMP, kemudian hasilnya nanti peserta yang sudah melakukan aktivasi seperti Bapak Ibu tadi ya, di akun Merdeka Mengajar itu, ya, nanti dimasukkan ke sini Bapak Ibu dengan menuliskan nama lengkap bahkan dengan emailnya. Jadi nanti yang diisi ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah melakukan diseminasi, ya. Jadi bukan di tempat lain, tapi dijadikan satu di sini, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penilaian dari yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini untuk informasi, karena saya lihat di kelas begitu, ya. Kita kembalikan ke kelas ini, ya, di sini ternyata dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya di sini. Contoh saja ini Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir begitu ya. Ini kalau kita lihat daftar hadir ini yang berkomentar, yang mengumpulkan hanya ini. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan adalah kalau Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, Bapak Ibu menuliskan serahkan Pak ya. Ya, serahkan. Saya sudah mengisi daftar hadir begitu. Serahkan saja. Jadi nanti kita tahu ternyata ini yang menyerahkan cuma 5 orang dari 75, ada 75 ya, betul. Ya 5 orang ini begitu. Jadi ini yang belum belum dilakukan oleh Bapak Ibu, walaupun kemarin itu sudah terlaksana, monggo sajalah nanti. Yang terpenting di sini untuk daftar hadir kan jadi satu, enggak apa-apa, nanti komentar satu dari Bapak Ibu. Ini sudah mulai tambah lagi, ya berarti oh ini Bapak Ibu sudah pada ngisi dan akhirnya menyerahkan begitu. Ya, jadi nanti jumlahnya di sini akan klop begitu. Jadi, mungkin menunggu hari ini Pak. Begitu ya. Ya, mungkin ya
menunggu hari ini, mungkin teman-teman nanti segera, karena ini yang hari ketiga, jadi nanti bisa turn in atau serahkan isian Google Formulir untuk daftar hadir. Bapak Ibu, supaya kita bisa tahu. Tapi sepertinya ini kalau kita lihat juga di setiap Google Meet hadir, ya Pak. Hadir, ini aja sudah tadi sudah, ya, sebagian besar hadir, Pak. Ya, kalau memang dari kehadiran itu memang kita ya, ini sebagai evaluasi mungkin lupa untuk turn in, Pak. Ya, karena belum diserahkan begitu. Jadi ini nanti harapannya begitu ya Bapak Ibu peserta semuanya. Ini nanti bisa Bapak Ibu kontrol. Seandainya Bapak Ibu nanti sudah rutin, karena sudah, kalau kemarin dari informasi, dari jawaban dari Bapak Ibu peserta itu sudah sering menggunakan Google Classroom. Nah, ini yang di dalam pengelolaan kelasnya di sini mungkin Bapak Ibu perlu tertibkan sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk menilai kesiapan ataupun juga kesungguhan anak-anak dalam mengikuti kegiatan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilihat apakah dia itu ada pekerjaannya apa tidak, atau karena di sini kalau dilihat kalau dengan print dia akan jauh lebih bagus begitu. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai evaluasi. Yang kedua, Bapak Ibu, ada titipan dari panitia itu bahwa Bapak Ibu semua peserta itu diharapkan berkenan mengisi tautan yang sudah saya share di chat. Di situ Bapak Ibu diminta untuk memberikan respon berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar yang tadi sudah saya share di chat. Monggo Bapak Ibu itu nanti diisi ya. Syukur nanti pada waktu diseminasi setelah mengenalkan platform Merdeka Mengajar, rekan-rekan ini juga di-share. Itu nanti juga di-share Bapak Ibu. Jadi link ini nanti mohon nanti bisa di-share kepada peserta Bapak Ibu atau peserta yang mengikuti diseminasi Bapak Ibu, sehingga nanti akan bisa kita rekap ya di di Pusdatin yang kaitannya dengan pengaktifasian Merdeka Mengajar begitu ya. Walaupun mungkin secara otomatis bisa dari yang sudah kelihatan bisa, tapi diharapkan data realnya yang dilakukan melalui kegiatan diseminasi atau kegiatan pelatihan itu bisa terekap dan sinkron dengan yang ada di sana gitu. Harapannya begitu. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah akan kami tautkan juga di kelas sebagai informasi bahwa Bapak Ibu nanti bisa mengambil kembali linknya ini diberikan kepada para peserta diseminasi Bapak Ibu semua. Begitu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Tapi nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan itu juga dipersilakan. Barangkali nanti Bu Katarina bisa membantu saya atau Pak Asus juga kalau di sini yang berkaitan dengan yang tadi kita evaluasi. Ya. Monggo Bapak Ibu barangkali terkait tugas yang harus dikerjakan ada pertanyaan. Mungkin untuk jumlah peserta pengimbasan Bapak Ibu nanti di sana minimal 10 orang minimal gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin jumlah gurunya terbatas, misalnya bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa yang lain, misalnya Mandarin dan lain-lain, monggo itu ya seadanya begitu. Kemarin pesannya seperti itu, jadi tidak usah mungkin bingung. Jadi yang Bapak Ibu memang jumlah gurunya kurang dari 10 katakan, ya monggo yang ada saja tidak masalah. Makatan Pak hanya untuk tambahan saja. Terima kasih Pak Sus. Ini ada yang mau bertanya? Bu Katarina? Monggo. Oh iya betul, ada Bu Sri Penny. Silahkan Ibu Sri Penny. Ya, dibuka mikrofonnya Bu.
Nggih, Ya. monggo. Mohon maaf mau bertanya untuk kegiatan diseminasi ini apakah batas waktunya juga sama seperti yang tugas pertama Ibu? Tanggal berapa tadi? 24. Iya. 20. Apakah sama, Bu? Sebelum tanggal 20, Bu. Oh, sebelum. Sebelum tanggal 20 ya. harus sudah selesai. Tanggal 20. Waduh. Ya, paling Nggak bisa mentok tanggal ngenyang ini, Pak. 20. Nggih, kegiatannya kan berakhir di tanggal 24. Jadi harapannya tugasnya Tanggal 20 sudah sudah. terkumpul tanggal 20 karena kita perlu koreksi juga seperti Betul, itu. nggih. Untuk kelulusan biar ya. ada Nggih, biar karena ada nanti waktu kan koreksi ya gitu. untuk kelulusan Ya. Bapak Ibu untuk sertifikat, penerbitan sertifikat itu kalau sudah menyelesaikan semua tugas. Ngaten. Gitu. Oh ya, karena kita juga saat ini sedang banyak acara ya, karena menjelang ujian sekolah dan sebagainya itu. Bisa daring Ibu, tidak harus Tidak harus tatap muka, Bu. luring. Nggih. Tidak harus tatap muka, Ibu. Jadi Nggih, nggih. bisa. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, berikutnya Ibu Fitri Eva Yulianti, monggo Ibu. Ya, terima kasih. Mohon maaf tidak bisa open cam karena laptopnya ada trouble. Mohon maaf, mau bertanya untuk kegiatan diseminasi. Saya dari Mapel Bahasa Jepang, nggih. Kalau misalkan kami gabungkan dari beberapa wilayah misalkan kalau bahasa Jepang di wilayah Kedu itu apakah diperbolehkan atau hanya MGMP di kota saja? Saya kira monggo Bu, karena yang penting mapel sama itu, karena mungkin mungkin jumlahnya sedikit. Kemudian misalnya Ibu dari mana, SM Magelang atau Purworejo? Saya SMA 5 Magelang. Oh, Magelang. Mungkin ada teman dari kabupaten lain Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang mungkin yang mungkin dicapin jumlah gurunya berapa, Bu? Yang kebetulan kalau di kota itu hanya ada 5, sekitar 5 kalau tidak Magelang. Ya semuanya Ibu, semuanya. 5 aja enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, nggih. 5 udah cukup kalau memang jumlahnya itu. Karena memang jumlahnya itu. Jadi harapannya itu kalau lewat MGMP berarti semua guru-guru di Jawa Tengah itu SMA, di jenjang SMA semuanya bisa mengikuti Ibu. Paling tidak kan di MGMP jumlahnya kalau memang 5 ya sudah semuanya itu Ibu, tidak harus 10. Tapi kalau yang jumlahnya memenuhi ya 10. Ya minimal 10 ya. 10 seperti itu. Iya, ya mengerti Ibu, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga Bu Fitri. Tadi katanya ada lagi ya. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, masih ada beberapa menit. Mungkin di chat ya Pak, coba saya baca Pak. Ada di chat, ya ada di chat. Ini ada satu chat dari Bu Anggi. Cahyani, Pak, apabila diseminasi selain teman MGMP dari Pak Fendi ya, apakah diperbolehkan sebagai contoh teman-teman yang ada di sekolah kami? Sama dengan Bu Anggur ini sampai intinya sama. Pada prinsipnya itu kita berharap MGMP, pemberdayaan MGMP dulu seperti itu. Sehingga ya karena nanti untuk teman-teman yang ada di sekolah pun akan dapat diseminasi dari mapel lain Bapak Ibu. Ini kan pesertanya semua mapel sehingga tiap MGMP ada perwakilannya nanti akan mendiseminasikan ke MGMP-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya di sekolah itu nanti akan ada diseminasi dari teman yang lainnya. Seperti itu, tentu saja. Ya harapannya MGMP dulu Ibu. Bapak ya ini ya, Pak Fendi ya. Iya Pak Fendi. Ya saya kira, Bu, memang kebetulan Bapak Ibu peserta ini semuanya kan ditunjuk perwakilan dari MGMP, Bapak Ibu. Iya Pak. Perwakilan dari MGMP Kabupaten Kota semua. Kan jadi, 2 orang kalau 2 orang itu misalnya dalam Kabupaten Kota itu ada 17 saja masih kurang kok. Di tempat saya itu kimia hanya 17. Kalau 2 orang yang ditunjuk, berarti kan untuk 20 orang saja kurang seperti itu. Banyak jadi saya kira untuk MGMP sudah sangat mewakili. Jadi tadi tidak harus luring Bapak Ibu, mungkin akan lebih efektif kalau daring juga tidak apa-apa seperti ini. Daring kan waktunya bisa malam Bu ya, nggak masalah. Leres Pak.
Tidak harus jam Berikutnya, kerja, gitu. ya, J. mungkin itu ya Pak Fendi ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Fendi, silahkan. Atau sudah cukup? Masih ada pun yang resen Bu. Monggo. Yang Dari resen Bu. Ibu Nahidul Falah ya. Monggo Iya, Ibu. iya. Bapak, Bu. Pak, Itu sih. Maaf, saya kebalik ini Pak. Silahkan Pak. Menindaklanjuti tadi yang ditanyakan Ibu Eva, saya dan Bu Eva itu kan satu MGMP dan Iya. ini di Kota Magelang. Ya. Memang dikatakan bahwa guru bahasa Jepang di Kota Magelang itu ada 5 orang, Bu. Sedangkan kami biasanya lebih sering MGMP itu tingkat kedua, jadi se-Jawa Tengah jadi 1. Nah, kalau se-Jawa Tengah jadi 1, di grup ini saja yang bahasa Jepang sudah ada 3 orang. Apakah nanti materi yang kami kumpulkan ketika diseminasi itu materinya sama dengan Bapak yang kita kumpulkan ke Ibu, apakah materinya nanti sama atau kita buat materi sendiri-sendiri terus kita akan diseminasi 3 kali, atau bolehlah kita sama terus dengan daftar hadir yang sama atau pripun? Ngoten, Bu. Nah, mungkin anu ya Pak, bisa dibagi materinya sama, tapi mungkin bisa dibagi seperti kita ini loh Pak. Bagian materi Iya, narasumber. Bagian materinya. Tapi kan ketika kita mengumpulkan kan satu apa ya namanya satu file gitu loh. Ini materi saya, materi Bu Eva, materi Pak Yuni, semuanya kan jadi satu. Jadi saya hanya mengumpulkan sendiri atau maaf, itu kan yang dikumpulkan nanti screenshot dari peserta aja. Tugasnya, tugas peserta. Sama tidak masalah Pak, mungkin sama tidak apa-apa. Sama tidak masalah. Yang kalau dikumpulkan nanti itu yang susah, materi Pak. tugas tadi loh Pak. Yang tadi saya sampaikan di materinya itu loh, yang di situ yang harus dikumpulkan kan hanya ada dua. Satu print Bapak Ibu sudah bukti mengaktifasi belajar modal. Tidak berat Bapak Ibu tugasnya. Sama tidak masalah. Tidak berat. Nanti ada tugas materi juga. Nanti fotonya kan bisa bareng-bareng, silakan. Misalnya sambil bareng di foto ini saya sudah melakukan diseminasi begitu. Apa yang sudah kita sampaikan itu sampai di sasaran di teman-teman Bapak Ibu. Jadi banyak yang merasakan BIMTEK ini seperti itu. Masih ada Bu Sri Penny lagi, monggo Bu Sri Penny. Sri Penny lagi, monggo Bu Sri. Terima kasih Bapak. Untuk masalah yang kami hadapi di lapangan itu adalah jumlah peserta, Pak. Jadi gini, dengan target 10 peserta dalam diseminasi itu terus terang cukup berat buat kami dalam MGMP yang kebetulan saya di sini berdua dengan Bu Ugi Sugiyarti. Dari total anggota MGMP itu ya yang aktif itu kurang dari 20 Bapak. Yang aktif, kalau misalnya kita bagi 2, sepertinya kita nggak bakalan dapat jumlah peserta sesuai target diseminasi per peserta ini. Jadi mohon bagaimana solusinya? Jumlah anggota MGMP berapa Ibu? Kami punya yang aktif ya, kami punya 18 sih. Yang aktif, ada yang tidak aktif kalau begitu Bu? Ada. Dan biasanya kalau daring itu lebih sedikit lagi, Bu. Saya pernah mengadakan daring itu yang hadir kurang dari 10, Ibu. Itu nanti begini aja, Bu. Ini saya sampaikan untuk solusinya ya. Kan di MGMP Kabupaten Kota kan ada pembinanya nih. Barangkali itu nanti bisa melalui pembina, mengetahui pembina, kemudian minta bantuan dari MKKS-nya. MKKS-nya itu nanti undangan yang jenengan buat ya melalui pengurus itu nanti ditembuskan ke MKKS biar MKKS yang ikut mempush anggotanya. Kalau memang di sekolahnya ada pasti akan disuruh berangkat. Ini kita bergerak bersama kok Bapak Ibu, semua mapel. Bersama. Tidak bareng-bareng ini, tidak sendiri. Artinya kalau jenengan itu mapel geografi begitu ya, itu kan berarti nanti bareng dengan teman-teman geografi. Jenengan bagi tugas dengan, kalau misalnya 2 orang yang ikut berarti kan berbagi tugas untuk materinya, kemudian disampaikan ya berdua gitu. Kalau tadi seperti Pak Nahidul tadi ya, itu misalnya mau satu kabupaten kota itu kebetulan
diperluas menjadi satu wilayah begitu ya, untuk bersama-sama untuk satu kedu gitu tadi, itu malah bisa lebih ringan, tapi kan pesertanya juga kelihatan banyak karena yang di prinsip Bapak Ibu itu ada nih kayak gini nih pelanggaran prinsip, ya nanti Bapak Ibu yang nempelkan di prinsip Bapak Ibu nanti akan kelihatan yang ngeprint itu adanya di pojok bawah begitu Bapak Ibu, ya akan kelihatan di pojok bawah. Kalau yang lainnya nanti akan kelihatan, itu nanti akan kelihatan yang prinsip ngirimkannya prinsip itu siapa nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Begitu untuk informasinya. Jadi silakan bareng-bareng saja. Bareng-bareng boleh, silakan pesertanya juga itu, tapi nanti ketika mengumpulkan itu ya monggo lah. Kalau misalnya ada 20 dipakai bareng-bareng, 20 dikumpulkan tidak apa-apa. Karena slide-nya juga disediakan 20 Bapak Ibu begitu. Jadi ya wajibnya sih 10. Kalau misalnya kurang dari itu ya sudah dipakai seadanya seperti yang disampaikan oleh Bu Katarina tadi. Itu nggih. Ya. Itu untuk tekniknya saja nggih. Baik, satu lagi penanya Ibu Margareta. Silakan Ibu. Bu Margareta. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin memang agak senada dengan Bu Sri Penny untuk geografi itu satu sekolah itu gurunya memang sangat minimal sekali. Kadang ada yang guru satu mengajar di beberapa sekolah, sehingga mungkin memang untuk memperoleh anggota yang sekian itu kalau di sini kita lebih dari satu anggota memang agak kesulitan. Sehingga terima kasih sekali tadi sudah ditandaskan boleh 10 anggota atau misalnya 15 anggota untuk kegiatannya berdua nggih Pak Bu nggih. Jadi kita boleh pembagian materi gitu. Nggih, matur nuwun sangat. Sami Bu Penny kados memang geografi masalahnya sama. Matur nuwun sangat. Nggih. Oh nggih. Ini masih ada lagi yang tanya di chat Bu. Sudah terjawab Pak, karena hampir sama pertanyaannya, apakah harus MGMP atau di sekolah masing-masing, karena setiap MGMP juga punya kerja masing-masing, jadi saya kira sebaiknya berbasis MGMP dulu seperti itu. Ngaten nggih. Saya kira sudah tidak ada Pak ini Pak, mohon maaf. Iya, sudah Pak. Oke, monggo terima kasih. Pak Ansori memberikan penguatan untuk seluruh rangkaian kegiatan kita supaya nanti Bapak Ibu setelah ini bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Katarina yang sudah membantu kita semuanya ya untuk bisa memahami tadi mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Sekali lagi hanya 2 saja tugasnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu prinsip aktivasi platform Merdeka Mengajarnya. Kemudian Bapak Ibu melakukan diseminasi kegiatan bolpen 5 ini kepada anggota MGMP di kabupaten kotanya. Ya, berapapun pesertanya monggo silakan, tapi kalau anggotanya lebih dari 80, lebih dari 50 ya minimal 10 tadi ya. Silakan itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan bersama-sama, jangan dilakukan sendiri karena paling tidak pesertanya di sini kan ada 2 ya. Saya yakin Bapak Ibu itu bisa itu ya. Kemudian bisa nanti melibatkan pembina MGMP-nya serta MKKS untuk membantu istilahnya ngobyak-ngobyak guru yang ada di sekolahnya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang lebih memungkinkan Bapak Ibu adalah ini dilakukan tidak harus menggunakan luring Bapak Ibu, tapi bisa menggunakan secara daring full tidak apa-apa. Ya, yang terpenting harapan kita itu adalah materi yang Bapak Ibu sudah terima dan sudah Bapak Ibu praktekkan itu juga dirasakan oleh teman-teman anggota lainnya begitu. Sehingga apapun yang Bapak Ibu kerjakan bareng-bareng di situ itu adalah harapannya adalah bisa menyampaikan yang sudah Bapak Ibu
peroleh dan Bapak Ibu lakukan ketika mengikuti kegiatan Goalband 5 ini. Saya yakin Bapak Ibu itu bisa, dan rata-rata kalau dari jawaban Bapak Ibu kemarin sudah menggunakan, kemudian sudah sudah familiar dengan ini, ya tergantung nanti motivasinya Bapak Ibu untuk rekan-rekan yang lain ya, yang akan mengikuti diseminasi, dimotivasi juga agar ikut berkontribusi kepada platform-platform yang disediakan oleh pemerintah secara gratis yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada mapel kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat ya, dan jangan lupa Bapak Ibu, saya, Pak Susilo, Bu Katarina, dan Bu Asih itu ya sama seperti Bapak Ibu. Ya, cuman kita itu sudah dapat duluan begitu, jadi saya dan rekan-rekan itu menyampaikan kepada Bapak Ibu. Dan harapannya Bapak Ibu nanti juga yang sudah menerima tidak berhenti di Bapak Ibu, tapi bisa menyampaikan kepada rekan-rekan, terutama dari satu MGMP-nya. Begitu Bapak Ibu. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ya, kita harapkan bahwa Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak usah terbebani, ya, dan itu pasti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, mungkin bahkan lebih jauh, lebih baik, jauh lebih baik daripada yang kita sampaikan, gitu, Bu Katarina. Oke, saya kira begitu, Bu Katarina. Kalau ditutup Bu Katarina saja. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ansori untuk materi terakhirnya, evaluasi dan refleksi, kemudian penugasan. Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir kegiatan daring kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami berempat, saya, Katarina Herwanti, Pak Ansori, Pak Susilo Ibnu, dan Bu Asih, mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita masih bertemu di asinkronus, tetap jaga silaturahmi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita dapat 3 hari ini bermanfaat, utamanya untuk peserta didik kita. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa lebih dahulu untuk mengucap syukur rangkaian kegiatan sudah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Amin, berdoa cukup. Selamat sore Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu, terima kasih Bu Katarina. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Ansori. Terima kasih Pak Ansori. Bapak Ibu, kalau ada kendala atau yang lain. Silakan. Bu Liviana gimana, monggo? Ya, kok masih ada. Ada yang mau monggo bertanya, Ibu. Mana Masih tadi? diberi kesempatan. Sudah ditutup tapi tidak apa-apa, Ibu Liviana tadi. Monggo, Bu Liviana tadi kalau ada sesuatu. Template-nya Pak Ansori kok belum ada ya, atau belum diupload ya Pak ya? Apanya? Template-nya yang tadi dipublikasikan. Oh, itu template-nya di tugas Pak. Di Ada di tugas asinkronus Pak. di GCR. Silahkan dibuka. Di GCR dibuka. Di GCR. Itu semuanya ada di situ, di asinkronusnya. Atau mungkin belum dipublish Pak, mungkin menunggu nanti bersama-sama barangkali. Atau bagaimana? Oh begitu. Tapi kelihatannya kalau saya buka tadi Sudah ya? Sudah bukaan Pak. Ini berarti bisa Malah ada yang sudah mengumpulkan ya? akses kok. Malah ada yang sudah mengumpulkan. Di GCR Bapak Ibu. Tapi tak kembalikan karena masih kosong. Hanya mengumpulkan menyerahkan roh tapi tidak ada isinya begitu. Makanya tadi saya sampaikan ke isinya ya. Evaluasi belum ada isinya. Baik, Bapak Ibu izin live,
Nggih, monggo Bu Katarina, Pak Susilo, nggih. Nggih, matur nuwun. Monggo, selamat berpisah sementara. Nggih. Ayo Pak Sartono. Terima kasih, izin live Pak. Nggih, monggo ndherekaken Bu. Kono ora iki. Rekamannya perlu saya sampaikan ke sini ya, Pak, yang ini. Sepertinya ini Bu Asih yang sudah rekam, nggih. Oh gitu, ya sudah. Kalau malam ya saya tunggu dari Bu Asih aja kalau gitu. Atau ini saya tidak bisa. Karena yang kemarin juga kelihatannya belum Pak. Sudah, yang saya